Bangun, bos. Tahan. Jangan cepat. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelakunya adalah direktur utama di sana yang bernama Khairul Anwar. Praktik korupsi di kebun binatang ini telah berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim juga menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti maka tentu kami lakukan pengembangan. Nah, karena perkara ini terlalu lama ya, 8 tahun 2016 sampai 2024 itu dalam hal penghitungan tim penyidik butuhkan waktu mencari alat bukti kan panjang, tentang waktunya 8 tahun itu. Jadi pengecekannya menyeluruh di seluruh pengelolaan keuangan KBS, guna menemukan adanya penyimpangan atau tidak. Dengan demikian perlu dilakukan koordinasi dengan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara sehingga terjadilah penetapan tersangka tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara. Eri menyatakan dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya sudah dicurigai sejak lama. Eri pun mendukung penuh pengungkapan kasus ini. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya, mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini kita buka semuanya. Kasus korupsi dana operasional Kebun Binatang Surabaya berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Kini, setelah kasus korupsi terbuka, Kebun Binatang Surabaya pun terus berbenah. Anggaran dipantau dengan seksama sehingga hewan yang ada di dalamnya hidup dengan layak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya. Demi mengungkap misteri kematian, polisi akan membongkar makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara klinik terbengkalai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat korban ditemukan tak sadarkan diri. Polda Metro Jaya hingga kini masih mengusut penyebab kematian Sutrimo, pria yang diduga kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Polisi menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya, dan ini lebih pro justistianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Selain meminta keterangan dari saksi, olah tempat kejadian perkara juga telah dilaksanakan. Digelar di Modern Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klinik ini diduga sudah tidak beroperasi bahkan sejak 5 tahun lalu.
Pria bernama Sutrimo sebelumnya ditemukan tak sadarkan diri di sebuah klinik terbengkalai Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Namun ketika tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Dari identitasnya, warga menduga Sutrimo sebagai penjaga rumah atau kepala rumah tangga Pantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang saat ini terseret kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Febri Diansyah, kuasa hukum ex-Jampitsus, nyatakan tidak mendapatkan informasi terkait kematian Sutrimo. Febri nyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian anggota keluarganya. Keluarga ikhlas menerima kematian kepala keluarga mantan Jampitsus. Rasa duka masih menyelimuti keluarga Sutrimo di desa Wilahar Wangon, Banyumas. Meninggalnya duda berusia 42 tahun ini tetap meninggalkan kehilangan. Namun keluarga tidak akan melakukan upaya hukum menerima kematian Sutrimo dengan ikhlas. Pekerja rumah tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ini meninggal diduga karena penyakit gula yang sudah akut. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi kesehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar pada Kamis malam. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Febri Ardiansyah dan Don Rito, sudah ditahan. Hingga kini satu teka-teki belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah? Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Ardiansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya, Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak